dalam kereta bawah tanah, seorang pria berpostur tegap bernama Martin menarik perhatian seorang wanita tua. Dia sesekali memutar kepala, menatapnya dengan penuh kekaguman di hatinya. Postur tegapnya, seperti singa jantan yang berdiri, terlihat gagah di antara kerumunan, penuh dengan karisma. Dia memiliki sepasang mata yang menawan, cerdas dan dalam. Setiap kali dia melirik Martin, terlihat ada perasaan yang sulit diungkapkan, emosi yang sulit dijelaskan, menarik minat dan rasa ingin tahunya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, namun masih memancarkan pesona seorang wanita. Akhirnya, ketika kereta bawah tanah hampir sampai di stasiun, dia memutuskan untuk memberikan petunjuk lagi padanya. Dia berusaha mendorong melewati sampingnya. Tiba-tiba berbalik dan tersenyum manis. Matanya berkilauan dengan harapan. Saat ini, Martin merasa detak jantungnya berdebar-debar. Sekarang, dia sudah terpesona dengan keanggunannya. Pesona misteriusnya menarik perhatian. Sekarang kakinya tidak lagi patuh padanya. Sementara di depan, tante itu sesekali melihat ke belakang. Dan Martin di belakangnya memang tidak mengecewakannya. Kemudian mereka berjalan melintasi jalan sepi menuju kolam renang. Martin memutuskan untuk mengikutinya. Dia melihat tante itu sudah mengenakan baju renang. Tubuhnya anggun dan elegan. Dia mulai berenang di air. Setiap gerakannya halus dan indah. Dia tidak tahan untuk tidak berenang mendekatinya. Namun tak disangka, dia tersenyum manis dan pergi menjauh. Namun ekspresi menolak tapi merindukan itu semakin membuatnya gelisah. Sekarang dia benar-benar tersesat dalam dunianya sendiri. Dia penuh dengan rasa ingin tahu dan kagum padanya. Di bawah cahaya lampu malam, akhirnya tante itu berhenti berjalan. Pada saat ini, pandangan dan sentuhan keduanya bersatu. Seakan-akan menyala seperti api. Kali ini Bibi akhirnya ditaklukkan oleh Martin yang gigih. Dia mendekatinya dan mengusap ujung jarinya di telapak tangannya. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti usaha baik Bibi. Meskipun waktu akan mengambil segalanya, namun pertemuan malam ini akan selalu meninggalkan jejak yang dalam di hati mereka. Meskipun mereka agak enggan, namun mereka akhirnya akan kembali ke keluarga untuk terus mengejar kebahagiaan masing-masing. Hargai orang-orang dan hal-hal di sekitar Anda. Mereka akan menyimpan kenangan hangat ini di dalam hati. Namun setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Urusan sehari-hari kehidupan keluarga selalu membuat tubuh dan pikiran mereka semakin lelah. Nyonya Martin jelas adalah orang yang mencintai keluarga. Dia selalu jika ada waktu luang, mengundang ayah dan ibunya untuk makan malam bersama di rumah. Meskipun itu adalah hal yang menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa akan mengganggu dunia mereka berdua. Dia yang tersenyum dengan paksa sudah sangat lelah. Tidak hanya itu, istri bahkan hampir setiap hari menjadi pelajaran wajib. Karena pada akhirnya dia selalu bermimpi untuk memiliki buah cinta. Hari-hari di rumah Lena juga tidak mudah. Seluruh keluarga lebih memilih untuk menunggu dia pulang dan memasak. Anak perempuan sudah memasuki masa remaja yang penuh pemberontakan. Pikiran yang tidak patuh terhadap otoritas sudah merasuk dalam pikirannya. Sementara suaminya sedang santai. Dia suka ngemil biji-bijian sambil menonton pertandingan sepak bola. Dia membiarkan anak perempuannya berekspresi bebas. Terutama suara mendengkur suaminya saat tidur di malam hari. Meskipun sudah bersama selama 20 tahun, namun masih belum sepenuhnya bisa beradaptasi. Dengan putus asa, dia harus bangun tengah malam dan menutup hidung untuk mengontrol saklar. Kehidupan selama 20 tahun ini, dia menerima segala sesuatu dengan sabar. Dia hampir tak bisa bernapas. Sekarang dia hanya bisa menyembunyikan dari suaminya. Sekali lagi diam-diam naik kereta bawah tanah. Berlari ke kolam renang tapi tidak menemukan orang asing yang dikenal itu. Martin yang seharusnya pergi ke kolam renang. Namun karena kepala sekolah yang menjengkelkan ini, sekali lagi, dia gagal pada saat penting. Dia pikir pertemuan malam itu akan menjadi kenangan. Belanja di pusat perbelanjaan membuat mereka bertemu lagi. Ketika Lena melihat orang asing malam itu, pada saat itu, perasaannya seperti roller coaster. Seketika dari gembira menjadi gugup. Dia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana mengendalikan emosinya. Maka dia bergegas masuk ke ruang ganti. Dia butuh waktu sendirian untuk menenangkan hatinya. Perlahan-lahan napasnya mulai tenang. Ketegangan di wajahnya juga mulai mengendur. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa kali ini dia pasti tidak akan menyerah. Kesempatan kali ini datang dengan susah payah. Maka dia mengusir suaminya dan putrinya. Dia menatap pria asing yang dikenalnya dengan penuh rindu malam itu. Dia tidak lagi malu dan ragu seperti sebelumnya.
Dia berbalik 3 kali saat berjalan. Pandangannya penuh gairah dan tulus. Tidak ada yang bisa menolak pandangannya dengan mudah. Saat itu, Martin juga tidak mengecewakan harapan Nana. Dia segera mengambil cuti untuk istrinya. Dia berlari menuju ke arahnya. Sayangnya pintu lift belum tertutup. Mereka tidak tahan rindu. Mereka segera berpelukan. Napas mereka terengah-engah, detak jantung berpacu. Bahkan suara bel lift pun tenggelam oleh cinta mereka. Hal ini membuat si kecil yang siap naik lift merasa sangat malu. Akhirnya dia harus menunggu lift berikutnya dengan terpaksa. Hingga suara lift di lantai bawah terdengar. Baru saja mereka ditarik kembali dari cinta yang kuat. Sekejap, mereka segera pulih ke keadaan normal. Tetapi para nenek di lantai ini jelas sudah berpengalaman. Karena ruang yang sempit tidak bisa menampung lebih banyak suasana. Namun cerdiknya Lena, dengan cepat melepaskan diri dari situasi memalukan ini. Dan segera melontarkan rencana menipu. Meskipun berakting dengan baik, namun para nenek sepertinya sudah mengetahui segalanya. Hal yang mencurigakan seperti ini. Sebelumnya, dia bermain dengan kakek lebih seru daripada mereka. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda?